Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI Pejuang PPG, kembali lagi ke channel Zona PPG PAI. Kita bahas soal pretest PPG PAI tahun 2023 dan pembahasannya sesuai kisi-kisi. Nah, kali ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 5 sampai 8. Nomor 5 tentang nikah dalam ajaran Islam, nomor 6 monogami dalam ajaran Islam, nomor 7 poligami dalam ajaran Islam, dan yang nomor 8 nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Kita awali dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, pada zaman jahiliyah telah dikenal beberapa praktik perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi dan Persia seperti perkawinan hidden, nikah badal, nikah istibda, nikah rod atau urunan, nikah bagaya. Islam hadir menghapus semua bentuk pernikahan tersebut karena A. Hanya menguntungkan pihak menguntungkan pihak wanita. B. Hanya menguntungkan pihak laki-laki. C. Pernikahan dalam Islam hanya sekali seumur hidup. D. Tidak sesuai dengan naluriah dan kehormatan manusia. Nomor 1, jawabannya D. Tidak sesuai dengan naluriah dan kehormatan manusia. Lanjut soal nomor 2. Salah satu nikah yang dilarang dalam Islam yaitu pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan yang tujuannya untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Nikah yang dimaksud adalah A. Hidden, B. Badal, C. Istibda, D. Rohat. Baik, sebelum dijawab kita bahas terlebih dahulu. Sumbernya yaitu dari modul PPG-PAI tahun 2021 kegiatan belajar 2, yaitu materi pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Baik, pernikahan yang dilarang dalam Islam diantaranya hidden, yang artinya perkawinan pacaran, yaitu pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan yang tujuannya untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Nikah badal yaitu seorang suami minta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya. Nikah istibda yaitu seorang suami minta kepada laki-laki kaya, bangsawan, atau orang pandai agar bersedia mengumpuli istrinya yang dalam keadaan suci sampai ia hamil. Rohat atau urunan yaitu seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai hamil. Ketika anaknya lahir, lalu wanita itu menunjuk salah satu pria yang telah mengumpulinya untuk mengakui bayi yang telah dilahirkannya sebagai anaknya. Nikah ini sama dengan nikah bagaya atau nikah pelacur. Dari penjelasan ini kita bisa menjawab nomor 2 yaitu A. Hidden. Ini ya, yaitu pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan yang tujuannya untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Nomor 2A. Sekarang lanjut nomor 3. Seorang suami minta kepada laki-laki kaya, bangsawan, atau orang pandai agar bersedia mengumpul istrinya yang dalam keadaan suci sampai ia hamil. Jenis pernikahan ini yang dilarang adalah A. Hidden, B. Badal, C. Istibda, atau D. Rohat. Nah, tadi di atas sudah kita bahas yaitu nomor 2. Kita lihat terlebih dahulu yaitu pernikahan tersebut yaitu istibda, yaitu seorang suami minta kepada laki kaya, bangsawan, atau orang pandai agar bersedia mengumpuli istrinya yang dalam keadaan suci sampai ia hamil. Jadi nomor 3 jawabannya yaitu C. Istibda. Lanjut nomor 4. Berikut ini yang termasuk rukun nikah kecuali A. Adanya calon suami, B. Adanya calon istri, C. Adanya wali dari calon suami, D. Adanya wali dari calon istri. Sebelum menjawab kita bahas terlebih dahulu. Sumbernya yaitu dari modul PPG-PAI tahun 2021 kegiatan belajar 2 pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Jadi rukun nikah para ulama sepakat terdapat 5 yaitu calon suami istri, wali dari calon istri, 2 orang saksi, mahar atau mas kawin, 5 ijab kabul. Nah, dari soal nomor 4 yang dikecualikan berarti jawabannya C. Adanya wali dari calon suami.
Lanjut, soal nomor 5. Menurut Rosid Ridho, bahwa kebolehan berpoligami mempunyai banyak hikmah, kecuali A. Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. B. Untuk menyalurkan jalur seks yang dihalalkan. C. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. D. Untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. Sebelum nomor 5 dijawab, kita bahas terlebih dahulu. Nah, sumbernya itu masih sama, modul PPKP tahun 2021 KB2 pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Jadi, menurut Rosid Ridho, hikmah berpoligami ini ada 4 ya. 1. Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. 2. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. 3. Untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. 4. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak atau melacur, terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya lebih banyak dibanding laki-laki akibat peperangan misalnya. Nah, dari penjelasan ini kita bisa menjawab nomor 5, jawabannya B. Untuk menyalurkan jalur seks yang dihalalkan. Lanjut, nomor 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf nomor 5 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dijelaskan oleh Al-Qur'an surat A, Quran surat Yasin ayat 36, B, Quran surat Fatir ayat 36, C, Quran surat An-Nisa ayat 63, D, Quran surat Al-A'raf ayat 63. Nomor 5, jawabannya A, yaitu Quran surat Yasin ayat 36. Berikut artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi nomor 5 jawabannya A, Quran surat Yasin ayat 36. Soal nomor 6. Berikut ini tujuan pernikahan monogami, kecuali A. Memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. B. Menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. C. Untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. D. Menumbuhkan sifat kasih sayang dan menjunjung tinggi asas keadilan. Sebelum dijawab nomor 6, kita bahas terlebih dahulu ya. Sumbernya masih sama dari modul PPKPI tahun 2021 KB2. Pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Tujuan pernikahan monogami diantaranya 1. Memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. 2. Menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. 3. Untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari penjelasan ini kita bisa menjawab soal nomor 6, yaitu jawabannya D. Menumbuhkan sifat kasih sayang dan menjunjung tinggi asas keadilan. Ini ya, nomor 6 jawabannya D. Sekarang lanjut nomor 7. Secara terminologi, nikah mut'ah adalah seorang laki-laki mengikat atau menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula. Pendapat ini menurut A. Yusuf Qaradawi, B. Said Sabiq, C. Imam Syafi'i, D. Imam Hanafi. Nomor 7 jawabannya A, yaitu Yusuf Qaradawi. Penjelasannya di samping kanan. Yusuf Qaradawi memberikan pengertian nikah mut'ah secara terminologi, yaitu seorang laki-laki mengikat atau menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula. Di Indonesia, kawin mut'ah ini populer dengan sebutan kawin kontrak. Jadi sekali lagi nomor 7 jawabannya A, Yusuf Qaradawi. Soal nomor
Berikut ini kebolehan hukum nikah mut'ah pada zaman Nabi memiliki alasan, yaitu A. Merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika jumlah wanita yang terlalu banyak dibandingkan jumlah laki-laki yang sedikit. Nomor B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, yaitu melestarikan keturunan, cinta kasih sayang, dan memperluas pergaulan melalui perpisahan. C. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak atau melacur, terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya lebih banyak dibanding laki-laki akibat peperangan misalnya. D. Untuk menyelamatkan laki-laki yang hiperseks dari perbuatan free sex. Sebelum dijawab nomor 8, kita bahas terlebih dahulu. Sumbernya yaitu dari modul PPGPI tahun 2021 KB2 pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Jadi ada dua alasan kebolehan hukum nikah mut'ah pada zaman Nabi itu memiliki alasan sebagai berikut. 1. Merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. 2. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, yaitu melestarikan keturunan, cinta kasih sayang, dan memperluas pergaulan melalui perpisahan. Jadi nomor 8 jawabannya B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, yaitu melestarikan keturunan, cinta kasih sayang, dan memperluas pergaulan melalui perpisahan. Ini ya jawabannya nomor 8, sekali lagi B. Soal nomor 9. Dari kalangan sahabat yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah adalah A. Umar bin Khattab, B. Ali bin Abi Thalib, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Utsman bin Affan. Nomor 9 jawabannya A. Umar bin Khattab. Soal nomor 10. Berikut ini dampak negatif nikah mut'ah kecuali A. Merusak dimensi sosial, B. Bermunculan perempuan-perempuan yang kehilangan suaminya, C. Menambah beban psikologis bagi perempuan, D. Muncul anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Nomor 10 sebelum dijawab kita bahas terlebih dahulu. Sumbernya masih sama ya, tentang modul PPGPI tahun 2021 KB2 tentang pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Jadi dampak negatif nikah mut'ah itu diantaranya 1. Merusak dimensi sosial, 2. Permunculan perempuan-perempuan yang kehilangan suaminya, 3. Muncul anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Jadi nomor 10 jawabannya karena dikecualikan, jawabannya adalah C. Menambah beban psikologi bagi perempuan. Ya, nomor 10 jawabannya C.